Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia Silva Parandita dari kelas 3A Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Manajemen Room Division dari tugas mata kuliah Manajemen Room Division yang diampu oleh Bapak Aditya Wiralatif Sanjaya, SST MS TJHE. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari room division. Nah, room division adalah departemen hotel yang secara khusus fokus di bidang kamar. Nah, di dalamnya dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang populer adalah departemen depan, front office, back office, dan juga departemen belakang yaitu housekeeping atau tata graha. Nah, departemen room division memiliki tujuan yaitu memberikan layanan yang diharapkan tamu selama menginap di hotel. Nah, departemen room division ini menghasilkan pendapatan lebih dari departemen lainnya. Karena di mana sebuah hotel produk utama yang dijual adalah kamar atau biasa disebut dengan guest room. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur hotel. Nah, struktur hotel ini bervariasi dari hotel ke hotel, di mana variasi ini disebabkan oleh perbedaan ukuran hotel, jenis, dan juga tingkat pelayanan serta organisasi pengelolanya. Nah, manajemen room division ini dibawa kendali oleh manajer room division atau manajer kamar. Nah, di samping ini adalah contoh dari struktur organisasi hotel besar. Oke, selanjutnya yaitu departemen front office. Nah, front office atau kantor depan adalah salah satu bagian dari hotel yang paling penting dalam hal mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh hotel. Nah, front office atau kantor depan merupakan wajah dari sebuah hotel, di mana di sini kesan pertama dan terakhir baik itu pelayanan baik atau buruk dibuat di sini. Nah, karena pada bagian front office, resepsionis membantu tamu untuk melakukan check-in, check-out, dan juga memberikan informasi dan melayani keluhan tamu dan lain sebagainya. Jadi, seorang resepsionis harus selalu sabar dan juga memiliki kemampuan pengetahuan yang sangat luas mengenai hotel tersebut. Selain itu, seorang resepsionis harus dapat percaya diri dalam menangani tamu, karena seorang resepsionis harus mampu menjawab pernyataan atau pertanyaan yang diberikan oleh tamu. Nah, di samping ini adalah fungsi dari front office. Yang pertama yaitu menjual kamar, memberikan informasi, mengkoordinasikan kepada bagian lain, mencatat dan memeriksa pembayaran tamu, melaporkan status kamar, menyelesaikan keluhan tamu, memberikan pelayanan barang bawaan tamu, memberikan pelayanan dan informasi, dan juga membuat laporan. Kemudian yaitu contoh dari struktur organisasi front office pada hotel besar. Nah, setelah itu adalah materi mengenai reservasi. Nah, reservasi adalah suatu proses permintaan pesanan kamar dan fasilitas lain yang diinginkan oleh calon tamu untuk periode tertentu. Bagian reservasi dipimpin oleh manajer reservasi yang setingkat dengan manajer front office dan bertanggung jawab langsung kepada direktur divisi kamar atau direktur penjualan. Nah, reservasi atau bagian pemesanan kamar merupakan bagian yang memiliki fungsi yang sangat vital. Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya tingkat hunian kamar sangat ditentukan oleh kemampuan bagian reservasi di dalam menangani pemesanan kamar di hotel. Nah, berikut adalah basic reservation activities. Yang pertama yaitu menerima permintaan pemesanan kamar, kemudian memeriksa ketersediaan kamar, setelah itu menerima atau menolak pemesanan kamar, dan selanjutnya yaitu mencatat dan mendokumentasikan reservasi, dan kemudian yaitu
memastikan pemesanan kamar, dan yaitu mengarsipkan pemesanan kamar, setelah itu melakukan perubahan atau pembatalan pemesanan kamar jika diperlukan, dan yang terakhir yaitu membuat laporan pemesanan kamar. Nah, operasi kantor depan terdapat pada aktivitas lapisan utama yang dikenal dengan industri penginapan dengan istilah yaitu check-in. Check-in mengacu pada proses di mana orang menjadi tamu di tempat penginapan. Check-in dilakukan di area resepsionis atau meja depan. Nah, di sini tamu akan mendaftar, memberikan identitasnya, kemudian diberikan akomodasi, dan selanjutnya mengambil kunci untuk akomodasi. Kemudian tamu akan diberikan informasi mengenai hotel. Nah, setelah itu yaitu istilah check out. Nah, check out mengacu pada proses di mana tamu mengakhiri status mereka sebagai tamu di sebuah penginapan. Nah, selama check out, para tamu menyerahkan kunci, kemudian memverifikasi keakuratan tagihan mereka, dan menyelesaikan akun mereka. Kemudian rekening tamu dapat diselesaikan dalam 2 metode, yaitu uang tunai dan juga dengan kartu kredit. Nah, kemudian yaitu materi mengenai housekeeping atau tata graha. Secara umum, Departemen Tata Graha atau Housekeeping memiliki fungsi untuk menjaga kebersihan, kerapihan, dan kelengkapan kamar tamu, restoran, bar, dan tempat-tempat umum dalam hotel, termasuk tempat-tempat untuk karyawan kecuali dapur. Nah, Departemen Housekeeping atau Tata Graha di samping memiliki fungsi di atas juga memiliki fungsi untuk menjaga usia alat dan perlengkapan yang dimiliki oleh hotel secara maksimal. Nah, ada 4 bagian inti yang wajib ada di hotel berbintang. Yang pertama adalah floor section atau room section, kemudian yang kedua adalah public area, ketiga adalah linen dan laundry section, kemudian yang keempat adalah admin section atau order taker. Nah, berikut adalah contoh dari struktur organisasi tata graha atau housekeeping hotel di atas 500 kamar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu status kamar hotel. Yang pertama ada O, yang artinya occupied. Nah, suatu kamar yang sedang ditempati oleh seseorang secara sah dan register sebagai tamu hotel. Kemudian yaitu V atau vacant, sebutan bagi kamar yang kosong. Kemudian OC adalah occupied clean atau suatu kamar yang sedang ditempati oleh seseorang secara sah dan terregister sebagai tamu hotel pada kamar yang bersih. Kemudian OD adalah occupied dirty, yang artinya suatu kamar yang sedang ditempati oleh seseorang secara sah dan terregister sebagai tamu hotel pada kamar yang kotor. Hal ini terjadi akibat perubahan status dari OC ke OD setelah melewati 1 malam stay. Kemudian yang kedua adalah VCE, yaitu Vacation Clean Inspected, yang artinya kamar kosong yang sudah dibersihkan dan diberikan oleh supervisor dan siap untuk menerima tamu atau siap dijual. Kemudian yaitu VC adalah yang vacant clean, yang artinya kamar yang kosong dengan keadaan bersih. Kemudian VD adalah vacant dirty, yang artinya kamar yang kosong dengan keadaan kotor. Kamar kotor dapat terjadi karena tamu yang sudah check out atau program cleaning dari housekeeping. Kemudian adalah COM, yang itu komplement, yang artinya kamar yang terregister oleh seorang tamu namun kamar tersebut free of charge atau gratis. Nah, kemudian HU yaitu host use, yang artinya kamar yang terregister tetapi digunakan oleh pihak manajemen hotel. Kemudian skip yaitu skipper, yang artinya tamu meninggalkan hotel sebelum melunasi semua kewajibannya. Dan yang DND yaitu
do not disturb, yang artinya kamar yang menaruh tanda tersebut berarti tamu tidak ingin diganggu. Kemudian ada SO, sleep out, seorang tamu yang masih terregister namun kamar tidak dipergunakan karena tamu tersebut harus meninggalkan hotel beberapa hari atau tamu sedang tidur di luar area hotel. Nah, kemudian ada OS yang artinya out of service, yaitu status kamar yang sedang dalam perbaikan. Nah, kemudian triple O yaitu out of order, yaitu kamar yang memerlukan perbaikan yang serius, biasanya lama perbaikannya lebih dari 1 hari. Nah, status ini dapat terjadi karena kerusakan di kamar atau program cleaning dari housekeeping. Out of order mengurangi room availability. Nah, kemudian ada DO atau AD yang due out atau expected departure, yang artinya daftar kamar-kamar yang diharapkan untuk check out hari ini sesuai dengan tanggal departure. Kemudian ada EA yang artinya expected arrival, yang artinya daftar nama-nama tamu yang diharapkan tiba hari ini. Nah, jadi bisa dikatakan di sini bahwa Departemen Room Division adalah call center untuk sebagian besar operasi hotel. Nah, mengapa? Karena Room Division adalah jantung dari hotel, di mana pada dasarnya adalah departemen yang bertanggung jawab pada kesan pertama dan terakhir tamu saat menginap. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.